Setiap hari bocil ini selalu main basket sama kardus sampai akhirnya benar-benar merinding banget guys. Jadi kisahnya di sini ada satpam penjaga lapangan basket yang selalu ngeliat bocil ini pingin banget main basket tapi nggak pernah ditemenin sama temennya. Dia cuma main sama kardus buatan dia seolah-olah dia itu punya teman. Tapi suatu hari, udah tengah malam si penjaga satpam ini pura-pura ngunci lapangan basket ya, padahal sebenarnya dia buka supaya bocil ini bisa berlatih terus-menerus. Sampai udah bertahun-tahun kemudian, bapak ini udah tua. Tapi setiap hari dia selalu nonton pertandingan basket dunia yang mana pemainnya itu adalah bocil tadi yang udah dewasa. Setiap hari istri ini selalu bayarin suaminya yang pesen 3 cewek untuk mijitin dia, ternyata untuk ini. Jadi si istri itu bekerja gila-gilaan karena dia selalu merasa bersalah sama suaminya, dia yang bikin suaminya itu pincang. Akhirnya istrinya kasihan, suaminya pesen 3 cewek ini untuk mijitin dia karena katanya dia perlu banget. Tapi lama-kelamaan istrinya sadar kalau suaminya itu nggak sekedar mijit doang karena di leher suaminya itu ada lipstick. Akhirnya pas ketahuan suaminya langsung jatuhin istrinya ke tangga kayak gini. Dan tiba-tiba suaminya bangun, ternyata suaminya itu nggak pincang sama sekali. Suaminya hanya mempergunakan istrinya untuk kehidupan dia yang senang-senang. Bahkan suaminya akhirnya punya istri baru. Nah ketika mantan istrinya itu kasih tahu ke istri barunya kalau misalkan dia itu pura-pura cacat, akhirnya istrinya yang sekarang pun langsung menceraikan dia juga. Ternyata dia itu cuma diporotin doang. Tapi untungnya akhirnya mereka berdua berteman menggabungkan kekuatan untuk membuat suaminya dipenjara. Pasangan ini nekat menghabisi nyawa temennya demi menang main petak umpet sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada 3 sahabat lagi pingin main petak umpet. Nah cewek yang rambut pendek ini yang disuruh untuk tutup matanya. Terus 2 orang ini langsung kabur dong. Tapi pas dia lagi buka matanya dan dia lagi nyari teman-temannya itu udah ngeliat dia di semak-semak. Tapi temennya itu berusaha untuk nakut-nakutin dia. Tapi nggak sengaja cewek yang ditarik kakinya itu terjatuh dan mukanya benar-benar ketusuk sama ranting pohon dan meninggal. 2 orang itu benar-benar nggak tanggung jawab sama sekali. Dia langsung kabur begitu aja. Ketika dia di rumah dia ngeliat berita kalau misalkan temennya itu benar-benar meninggal. Nah pas dia lihat berita dia dengar temennya itu masih ngitung 1, 2, 3. Bahkan pas hitungannya udah habis temennya itu benar-benar keluar dari TV dan langsung mencari mereka. Di situ mereka cuma bisa ngumpet aja dan mereka cuma bisa lari. Tapi sebagaimanapun mereka lari, mereka akan tetap ketahuan. Satu geng hewan ini lagi rapat, pingin cari tahu siapa yang bikin ayam itu mati. Jadi kisahnya, di malam hari semua hewan tertidur. Tapi tiba-tiba di pagi hari, si kucing yang lagi jalan-jalan dan mencari makanan sisa kaget banget. Lihat ada bulu ayam yang jatuh. Dia udah curiga apa yang terjadi sama si ayam. Apalagi pas di tong sampah dia ngelihat si ayamnya tinggal ceker doang. Dia langsung aduin semuanya ke temen-temennya untuk mereka semua mengadakan rapat. Akhirnya satu geng hewan ini mulai mencari tahu nih, ada si burung, anjing, dan kucing. Mereka pingin tahu siapa yang menghabisi si ayam sampai si ayam itu jadi tinggal ceker doang. Akhirnya si kucing itu mencari petunjuk di sebuah rumah dan bener aja dia ketemu badannya si ayam dan bahkan palanya ayam itu udah copot, udah gitu. Pas mereka lihat ternyata di dalam oven badan ayamnya itu lagi dipanggang untuk makanan buat manusia guys. Mereka pun shock banget karena pelakunya ternyata manusia. Pasangan ini nekat menghabisi nyawa temennya demi menang main petak umpet sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi kisahnya di sini ada 3 sahabat lagi pingin main petak umpet. Nah cewek yang rambut pendek ini yang disuruh untuk tutup matanya. Terus 2 orang ini langsung kabur dong. Tapi pas dia lagi buka matanya dan dia lagi nyari teman-temannya itu udah ngeliat dia di semak-semak. Tapi temennya itu berusaha untuk nakut-nakutin dia. Tapi nggak sengaja cewek yang ditarik kakinya itu terjatuh dan mukanya benar-benar ketusuk sama ranting pohon dan meninggal. 2 orang itu benar-benar nggak tanggung jawab sama sekali. Dia langsung kabur begitu aja. Ketika dia di rumah dia ngeliat berita kalau misalkan temennya itu benar-benar meninggal. Nah pas dia lihat berita dia dengar temennya itu masih ngitung 1, 2, 3. Bahkan pas hitungannya udah habis temennya itu benar-benar keluar dari TV dan langsung mencari mereka. Di situ mereka cuma bisa ngumpet aja dan mereka cuma bisa lari. Tapi sebagaimanapun mereka lari mereka akan tetap ketahuan. Semenjak hamil, cewek ini berubah menjadi jahat banget sama mertuanya. Ternyata karena ini. Jadi cewek ini hamil di luar nikah sama anak dari ibu ini. Tapi saat dia ada di rumahnya, dia itu benar-benar jahat banget. Dikasih makanan malah ditumpahin dan sering mencuri kalung dari ibu mertuanya. Bahkan dia suka bilang ke pacarnya kalau misalkan ibunya itu menyiksa dia dan dia pingin kabur aja. Di sini ibunya jadi disalahin terus dong.
Sampai akhirnya mereka cari-cari nih wanita hamil itu. Tapi ternyata ditemukan dia itu udah pingsan karena kecapean lari kayaknya. Tapi pas dibawa ke rumah sakit, mereka baru tahu kalau si cewek ini nipu doang, pura-pura hamil dan pakai bantal doang. Ternyata dia jahat ke ibunya karena dia juga pingin menyingkirkan ibunya dan mendapatkan harta sepenuhnya dari anaknya ini. Akhirnya anaknya pun mutusin ceweknya dan cari cewek baru. Roti kecil ini pingin banget dipanggang supaya dia bisa keren kayak geng temen-temennya yang udah dipanggang. Tapi akhirnya dia rasain kayak gini guys. Jadi dia udah gak sabar banget nih, akhirnya roti ini dipilih untuk dipanggang sama manusia. Dia pingin rasain gimana rasanya masuk ke dalam panggangan. Tapi ketika masuk dia bener-bener takut banget karena gelap, panas, dan bahkan dia langsung mental ke atap. Manusia aja bingung kemana ya roti aku, ternyata dia itu mental dan gak balik-balik lagi dari atap. Di situ dia nyesel banget guys, apalagi dia jadi gosong. Makanan India yang katanya abangnya itu jarang cuci tangan, tapi ternyata malah rame banget. Kita nggak tahu sih sebenarnya udah cuci tangan atau belum, tapi makanan ini memang nggak pakai sendok atau apa-apa, dia langsung aduk-aduk aja pakai tangannya dia. Nama makanan ini adalah panipuri yang ternyata merupakan jajanan favorit di India loh. Nah biasanya dia itu makan dengan bola kopong crispy, terus diisi kentang rebus cincang kayak gini, tapi diaduknya jangan lupa pakai tangan emasnya ya yang bikin enak. Cewek ini dipaksa ayahnya untuk menjadi ibu dari anak-anak ayahnya. Jadi si ayah ini benar-benar jahat banget. Abis ibunya meninggal dia langsung bakar-bakarin baju dari ibunya dan suruh adik-adiknya itu diurus oleh anaknya yang paling besar aja. Sedangkan ayahnya langsung bawa selingkuhannya masuk ke dalam rumah. Di sini ayahnya benar-benar nggak peduli banget sampai tiba-tiba dia menemukan sesuatu kalau ayahnya itu adalah dalang dari kematian ibunya. Ayahnya yang bikin ibunya kecelakaan karena remnya blong. Karena ibunya udah mengetahui kalau ayahnya itu selingkuh dengan wanita ini. Ayahnya bilang nggak akan ada yang percaya sama kamu. Tapi semuanya terekam di live ini dan ditonton oleh ribuan orang kalau ayahnya itu memang bersalah. Dan bahkan ayahnya langsung ditangkap polisi. Mertua ini selalu bangunin pasangan ini tengah malam supaya mereka itu bikin anak, sampai akhirnya ini yang terjadi. Jadi mertuanya tuh bener-bener rese banget yang dia itu selalu ngatur-ngatur kehidupannya. Bahkan pas malam pertama aja dia ikut ada di kamar dan bilang dia akan tinggal di situ supaya mereka itu cepet kasih dia cucu. Sampai di sini mantunya udah gak tahan banget, dia bilang ke suaminya, kamu usir mama kamu atau kita bercerai. Tapi suaminya memberikan pengertian lagi supaya istrinya masih tahan sama mertuanya. Akhirnya istrinya mengundang pacar dari mertuanya itu untuk datang supaya mertuanya nggak ganggu lagi diri dia sama suaminya. Nah tiba-tiba di sini mertuanya itu kedatangan mertuanya dia juga yang merupakan mama dari pacarnya dia. Tapi mamanya itu sifatnya persis banget sama dia yang suka ngatur-ngatur menantunya kayak gini. Di sini dia jadi sadar kalau apa yang dia lakukan selama ini tuh salah. Dan akhirnya dia berusaha untuk baik banget sama mantunya dan gak memaksa mantunya lagi.